Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar hari ini anak-anak siaga SD Islam Insan Taqwa? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan alhamdulillah, hari ini kita semua bisa bertemu kembali di kegiatan kepramukaan hari ini, tepatnya hari Rabu. Dan hari ini kita akan belajar materi tentang P3K. Sebelum kita masuk pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi Pramuka Siaga hari ini adalah P3K. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu P3K? Ya, betul. P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, pengertian P3K adalah adalah upaya untuk memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan kegawat daruratan dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan dokter, puskesmas, atau rumah sakit. Nah, untuk tujuan P3K adalah mencegah cedera bertambah parah, mengurangi rasa sakit yang diderita dan mengurangi rasa takut, mencegah terjadinya infeksi, menunjang upaya penyembuhan, pencegahan kondisi yang lebih buruk atau cacat, dan terakhir pencegahan kematian. Nah, untuk peralatan P3K, bahan minimal yang harus tersedia yaitu bahan untuk membersihkan tangan yaitu sabun atau alkohol. Terus yang kedua, obat untuk mencuci luka, air bersih, Trifanol atau Vodafone iodin. Lalu yang ketiga, obat untuk mengurangi rasa nyeri, paracetamol. Lalu yang terakhir, bahan untuk menyadarkan untuk yang misalnya untuk yang pingsan atau yang untuk menyadarkan itu adalah minyak angin atau minyak kayu putih. Terus ada juga alatnya, alat minimal yang disediakan yaitu pembalut hidung, plester, pembalut segitiga, kasa steril, kapas, gunting, dan terakhir pinset. Nah, ini adalah contoh pertolongan pertama, langkah-langkah menangani luka. Nah, untuk misalnya ada anak-anak teman-teman kalian yang luka, nah ini boleh nanti dipraktekkan ya. Nah, langkah-langkah menangani luka itu yang pertama, kenakan sarung tangan lateks jika ada, lalu bersihkan luka dengan air mengalir, lalu keringkan luka menggunakan bisa kasa atau kapas, lalu yang terakhir balut luka dengan Hansaplast, plaster kits atau Hansaplast ya. Nah, itu sebelum dibalut itu menggunakan betadin dulu ya, diteteskan menggunakan betadin, lalu baru dibalut dengan Hansaplast plaster. Nah, ini juga ada pertolongan pertama pada luka terbuka. Nah, untuk penanganan luka terbuka yaitu yang pertama, baringkan atau posisikan duduk. Nah, jadi untuk korban atau yang sakit, anak-anak yang sakit, jika mengalami luka terbuka,
posisikan badan dibaringkan atau duduk ya. Nah, lalu tekan luka dengan kasa atau bahan lain yang tidak berbulu dan bersih. Nah, jadi lukanya ditekan menggunakan kasa atau bisa bahan lain yang tidak berbulu dan bersih agar darahnya tidak keluar lagi dan tidak mengalir. Nah, jadi ditekan lukanya menggunakan kasa. Lalu yang keempat, posisikan daerah yang terluka lebih tinggi dari jantung. Itu jika memungkinkan ya. Kalau misalnya lukanya di tangan, berarti tangannya boleh diangkat lebih tinggi dari jantung, lalu dibalut. Nah, seperti itu. Lalu ada juga pertolongan pertama pada luka tertutup. Nah, jadi untuk penanganan luka tertutup seperti yang tadi, nah korbannya atau yang sakit dibaringkan atau diposisikan duduk. Nah, lalu balut, tekan dengan menggunakan perban elastis. Jadi untuk lukanya dibalut dan ditekan menggunakan perban elastis. Lalu kompres area yang terkilir dengan es. Jadi untuk lukanya boleh habis dibalut lalu menggunakan es, dikompres menggunakan es. Lalu jika sudah, tinggikan tungkai atau bagian yang sakit. Untuk kaki berarti kakinya ditinggikan ya. Lalu hindari memijat dan memanaskan area yang terkilir 1 kali 24 jam atau 1 hari. Nah, jadi untuk area yang tadi terluka atau terkilir, nah itu hindari untuk memijat area yang sakit itu ya. Dan dihindari yang terkilir 1 kali 24 jam. Nah, dan ada juga pertolongan pertama bila tersedak. Nah, jika ada teman-teman kalian yang tersedak, nah itu boleh minta korban untuk batuk sekeras mungkin ya. Nah, kalau misalnya temennya yang keselak, yang tersedak, nah itu bisa kalian langsung tolong ya, minta korban atau temennya yang lagi tersedak itu untuk batuk sekeras mungkin. Nah, kalau misalnya belum juga keluar yang tersedaknya, nah lalu boleh dilakukan pertolongan lanjutan, yaitu lakukan pukulan pada punggung di antara 2 tulang belikat sebanyak 5 kali. Nah, nanti kalau misalnya korbannya sudah batuk sekeras mungkin tapi masih gagal untuk mengeluarkan yang tersedaknya, nah itu boleh lakukan pukulan ya, tapi pukulannya tidak boleh terlalu keras. Nah, itu lalu jika masih gagal juga, nah baru kita boleh lanjutkan pertolongan selanjutnya, yaitu hentakan perut korban. Nah, jadi perutnya boleh dihentakkan ya sebanyak 5 kali atau sampai yang tersedaknya bisa keluar. Nah, itu diulangi 2 kali atau 3 kali hingga berhasil ya. Nah, itu. Nah, ada juga kecelakaan atau pertolongan tepat dalam beberapa kasus kesehatan yang sering terjadi lainnya. Nah, misalnya pingsannya. Nah, itu kalian juga boleh melakukan pertolongan pertama. Pertolongan yang tepat yaitu untuk pingsan, kehilangan kesadaran atau pingsan bisa terjadi karena beberapa alasan. Nah,
misalnya saat terkena sinar matahari terlalu lama, maka pertolongan yang paling tepat adalah memindahkan korban ke tempat yang lebih teduh. Segera mungkin dapatkan air dingin untuk mengompres, pijat kaki dan tangan. Apabila tidak ada perubahan, bisa segera hubungi dokter. Nah, pingsan juga bisa terjadi akibat kelelahan. Si korban akan mengalami kunang-kunang, kesadaran menurun dan berkeringat. Nah, untuk menolongnya, segera baringkan di tempat datar. Usahakan posisi kepala lebih rendah untuk membantu memperlancar aliran darah. Beri bau-bauan agar lekas sadar. Nah, beri bau-bauannya itu bisa menggunakan minyak angin atau minyak kayu putih ya. Nah, lalu selanjutnya yaitu kaki kesleo. Nah, kaki kesleo bisa dengan cara maka menolongnya menggunakan kompres kaki dengan air hangat, lalu diurut dengan hati-hati. Pasangkan Knetsdeker bila ada dan balut. Jangan lupa untuk mengistirahatkan korban dan menganjurkan agar tidak banyak melakukan gerakan berbahaya, misalnya mencoba untuk berlari atau menyeret kaki. Nah, itu materi P3K yang Ibu sampaikan. Nah, nanti jika kalian mengalami hal-hal yang seperti tadi Ibu jelaskan, kalian bisa langsung melakukan pertolongan pertama ya. Nanti bisa dipraktekkan seperti itu. Segitu saja materi pramuka hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.